sampaikan bahwa kami di sini didampingi ada Kak Seto, kemudian ada Ibu Erlina, kemudian ada dari Kementerian PPA, ada dari Kementerian Sosial. Ya. Kita semua bersama-sama menangani perkara ini. Jadi perlindungan terkait dengan tindak pidana perlindungan anak. Karena yang kita tangani bukan hanya pelakunya, namun korbannya juga perlu ada treatment khusus. Kemudian kami akan sampaikan perkembangan daripada penanganan perkara ini. Kemarin pada hari Kamis tanggal 24 kita sudah sampaikan, dan perkembangan hari ini di mana pada saat pengungkapan pertama, kemudian kita lakukan operasi di wilayah Jakarta Selatan. Dari operasi tersebut kita dapat pagi dikasih dan sore dikasih. Jadi 1 butir untuk 2 hari. Dibagi 4 itu untuk 2 hari. Itu yang kita dapat, sehingga kita lakukan kita tetapkan 2 orang lagi sebagai tersangka. Jadi orang tua yang membawa bayi tersebut. Ya, kemudian kami masih kembangkan kasus ini, bagaimana jaringannya nanti kita akan sampaikan apabila sudah ada perkembangan. Itu sementara yang ingin kita sampaikan perkembangan daripada penanganan kasus perlindungan anak ini. Dan saya ingin sampaikan bahwa perkara ini kita berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian dari informasi itu kita olah, ya, kita lakukan penyelidikan selama 2 bulan. Ya, setelah 2 bulan baru kita menyentuh kepada sasaran. Kira-kira itu sebagai informasi awal. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan kalau mau ditanyakan kepada Bapak dan Ibu yang mendampingi kami juga silahkan. Yang terakhir Ibu masuk ini di mana, Pak? Tempatnya? Di wilayah Jakarta Selatan. Kemarin operasi kan semua di wilayah Jakarta Selatan. Itu mau ada yang di Blok M, kemudian ada yang di perempatan-perempatan yang lain. Itu kita dapat. Kita tidak bisa pasti tentukan di mana diambilnya, tapi dari situ kita lakukan pendataan. Kemudian karena kita langsung kepada pemeriksaan fisiknya. Saat ini kami sampaikan bahwa 4 korban, yang 2 itu saat ini ada di rumah perlindungan anak di Bambu Apus. Yang 2 korban ada 4. Kemudian yang 1 itu sebagai saksi sudah kembali. Kemudian yang bayi saat ini ada di RSPP, sedang dalam pemeriksaan kesehatan. Kemudian nanti akan diambil alih oleh Dinas Sosial. Kira-kira demikian. Itu anak dengan menjelang gelap sore. Inisial daripada tersangka yang pertama IR, kemudian yang kedua MR, yang ketiga ER, yang keempat SN. Berapa lama Pak total pelaku itu Pak dalam memperdaya anak-anak itu Pak? Kalau kita tanyakan kepada anaknya, jadi sejak dia kecil dia sudah dipekerjakan seperti ini. Apabila kita dapat kemarin itu korban berusia 5 tahun, berarti selama 5 tahun dia melakukan ini karena dia pun tidak sekolah. Pak, perekrutannya sendiri gimana Pak? Apakah ada jaringan untuk wadahnya sendiri? Seperti yang saya sampaikan bahwa jaringannya ini sedang kita dalami. Karena dari 1 korban tadi yang saya sampaikan bahwa dia menceritakan bahwa dia bersaudara ada 4. Ya, kemudian yang 1 itu dijual ke Klaten. Ya, kemudian yang kakaknya di mana gitu ya, di luar kota juga. Jadi udah nggak sama-sama dengan dia. Jadi dalam artian anak itu di luar kota Pak ya? Iya, yang lain Tidak hanya di kita dapat 8 yang pelaku orang tua. Ya. Kemudian kita lakukan pendataan langkah awal, ya, pendataan, kemudian pemeriksaan. Dari situ kita dapat yang tadi, yang namanya bonbon tadi, yang bayi. Jadi dari 17 yang terindikasi melanggar daripada tindak pidana perlindungan anak, itu yang bayi tadi. Karena bayi ini diberikan tadi obat penenang pada saat melaksanakan prakteknya. Itu yang diproses. Kemudian yang membawa bayi ini yang kita tetapkan menjadi tersangka kemudian.
Nah yang lainnya itu pendataannya adalah itu ada orang tuanya, yang bawa itu orang tuanya. Jadi kita serahkan kembali kepada orang tuanya, kemudian nanti akan kita lakukan penindakan treatment lanjutan ya, nanti bersama-sama dengan dari Kementerian Sosial. Kita datakan kembali, kita lakukan lagi nanti pendataan satu persatu. Pak, treatment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman media yang sangat memberikan dukungan support kepada Polres Jaksel beserta jajaran untuk tidak hanya mengungkap kasus ini, tapi memberikan support yang lain. Dan kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pertama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Jakarta Selatan beserta jajaran karena kasus child trafficking atau CTPO sangat tidak mudah untuk bisa diungkap, penuh dengan trik dan dugaan sindikat pun juga pasti ada. Tapi sekali lagi Polres Jakarta Selatan dengan segala hal yang ada, mereka melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa dan hasilnya pun juga sangat luar biasa. Yang pertama dari KPAI, kami mendukung apa yang sudah dilakukan dari Polres Jakarta Selatan dan yang akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, dan kami sangat apresiasi. Kami tadi sebelum acara atas rilis ini kita semua berkoordinasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kementerian Sosial, dari PDPA, dan rekan kami dari Ibu Cassandra sebagai psikolog klinis sangat luar biasa, dari Ibu juga. Di sini kita akan menjadikan satu role model, dan kami mungkin nanti karena hari Senin kami ada agenda akan berkoordinasi dengan Pak Kapolri langsung. Kami akan meminta kepada beliau untuk mensupport Jakarta Selatan akan menjadikan satu role model untuk child trafficking ini akan kita akan berikan dalam arti kata child trafficking ini bisa mendapatkan suatu solusi yang terbaik karena lagi-lagi yang akan menjadi korban itu adalah anak, dan banyak sekali anak-anak yang baik di bawah umur maupun anak-anak yang menjelang remaja akhir di usia 17 maupun 18 tahun. Saya sendiri pada kesempatan beberapa hari yang lalu pun juga terlihat di daerah Jakarta Selatan yaitu Setiabudi itu pun juga sama, dari siang sampai sore termasuk malam, termasuk jam 10 malam masih terlihat ada anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, baik itu anak-anak remaja usia 14, 13 maupun 15, termasuk juga adik kita yang masih bayi seperti itu. Nah, ini kita harapkan nanti secara komprehensif bahwa Pak Kapolri sendiri nanti akan memberikan atensinya untuk seperti apa, karena kita tahu tidak hanya di wilayah Jabodetabek yang masih jajaran yang Polda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta salam sejahtera bagi kita semua. Seperti KPAI juga, kami dari Komnas Perlindungan Anak juga memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Polres Jakarta Selatan untuk bisa mengangkat masalah ini menjadi suatu masalah yang betul-betul menjadi kepedulian kita bersama. Dan tadi salah satu dasar dari dilakukannya tindakan ini adalah adanya informasi dari masyarakat. Jadi berarti kekerasan terhadap anak, berbagai pelanggaran hak anak hanya akan bisa semakin banyak terungkap kalau masyarakat dilibatkan, kalau masyarakat berperan serta. Dan kita juga menyadari dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan siapapun yang mengetahui ada tindak kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong, membantu atau melapor, maka sanksi pidananya adalah 5 tahun penjara. Jadi berarti ini harus dipopulerkan kembali bahwa semua harus peduli. Bagaimana melangkahnya? Mungkin perlu dibentuk semacam KPAI-nya di tingkat RT RW atau Komnas Anak di tingkat RT RW. Ada seksi perlindungan anak sehingga masyarakat bisa diberi penjelasan mengenai peran serta yang bisa dilakukan di sini. Ibu dan Bapak sekalian, kita menyadari tadi sewanya satu hari 200.000 satu anak, bayangkan. Nah ini kalau tadi ditemukan 20 anak, berarti satu hari yang menyewakan itu bisa dapat berapa? 4 juta. Satu bulan berarti berapa? 120 juta. Jadi suatu bisnis besar bagi sementara kalangan yang tidak peduli pada perlindungan anak. Jadi kalau kita biarkan, maka ini akan juga merambah pada anak-anak yang lain. Anak-anak yang seharusnya nanti bisa menjadi Kapolres atau Kapolda atau Kapolri atau mungkin wartawan atau siapapun juga yang unggul
Tetapi kalau semua dirusak dengan cara tereksploitasi semacam ini diberi obat penenang, maka kita juga akan kehilangan pribadi-pribadi unggul di masa yang akan datang. Karyani dari LPSA SMP Handayani Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami akan mengadakan sesuai dengan arah kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kronologisnya tadi malam kami telah menerima rujukan dari Bapak Kapolres sebanyak 2 anak yang usia 5 tahun dan 7 tahun, perempuan dan laki-laki. Langkah-langkah yang akan kami lakukan selanjutnya ke depan adalah untuk yang hal utama. Pertama adalah kami akan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanan maupun untuk kebersihan diri pada si anak. Kemudian juga kami melakukan kesehatan medis untuk melihat apakah anak yang ada di rujukan kami ini sesuai dengan yang Pak Kapolres. Kami ditakutkan akan ada hal-hal yang memang mempengaruhi fisik atau kesehatan daripada anak yang sudah dirujuk ke kami. Selanjutnya kami mungkin akan melakukan pendampingan dan terapi psikososial kepada anak, melakukan asesmen dan tes psikologi kepada anak tersebut. Yang disampaikan oleh Pak Kapolres sebanyak 17 anak yang akan diidentifikasi terlebih dahulu. Kami pada intinya siap untuk menerima apabila anak tersebut memang membutuhkan perlindungan, karena child protection kepada anak harus kita dahulukan sehingga anak tersebut memerlukan perlindungan di rumah aman kami di Kementerian Sosial. Saya Humas dari Asosiasi Psikologi Forensik dan Ikatan Psikologi Klinis. Menjawab permintaan Bapak, mungkin saya menggunakan kompetensi saya sebagai psikolog klinis, walaupun sebenarnya akan lebih tepat apabila psikiater, tapi hari ini psikiater mungkin tidak hadir. Yang jelas, kelompok obat-obatan yang digunakan itu adalah obat penenang yang memang menurunkan fungsi syaraf dan gerakan anak. Jadi anak memang dibikin tidur. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa obat itu adalah obat dengan dosis tinggi yang tidak boleh dipergunakan sembarangan. Itu bukan obat-obat yang biasa kita bisa beli di warung, harus digunakan untuk obat dan hanya digunakan untuk indikasi-indikasi yang memang memerlukan kebutuhan untuk menurunkan syaraf tersebut. Nah, apabila dipergunakan untuk anak-anak, tentu saja dampaknya akan sangat berbahaya ya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, karena terutama karena dosisnya tadi sembarangan, tidak dipergunakan sesuai fungsinya. Lalu kemudian dari sisi Asosiasi Psikologi Forensik, mungkin saya juga ingin menambahkan dari yang tadi sudah disebutkan tentang penanganan pelaku baik terhadap tersangka yang bukan orang tua ataupun orang tua. Saya kira perlu mendapatkan tindakan yang lebih tegas. Saya setuju dengan Ibu Erlinda. Lalu kemudian juga penanganan korban sudah dilakukan, sudah ada rencana-rencana dari Kementerian Sosial, tapi juga yang paling penting adalah pemulihan psikologis dan jangan sampai terjadi revitalisasi terhadap anak-anak ini, bahwa ketika anak ini dikembalikan pun barusan juga saya bicara dengan Pak Beto, jangan sampai anak itu hanya akan mengulangi lagi, terjadi lagi apa bahkan mungkin pindahan ke wilayah lain, lalu kemudian karena pada dasarnya kita bicara tentang praktek yang selama ini dibiarkan. Mudah-mudahan sudah juga diatur. Masyarakat kalau tidak peduli, kalau hanya diam saja, tidak berusaha melapor saja, atau membantu, menolong, itu juga ada sanksi pidananya. Nah, ini mohon dipopulerkan kembali sehingga masyarakat sangat peduli. Pak, ini kan kasus lama yang trafficking ini Pak ya. Nah, selain untuk mengandalkan informasi dari masyarakat dan dari pihak Bapak sendiri, gimana apa ya? Dia lakukan adalah dia memperdagangkan, saya ulangi, menyewakan anak, kemudian dia paksa anak tersebut untuk melakukan dieksploitasi, kemudian setelah itu apabila tidak melakukan, ya dianiaya, dipukul dan sebagainya. Kemudian untuk yang pengembangan tadi dari bayi tadi, modusnya kita lihat pada saat melakukan praktek ini, bayi tersebut dikasih obat, jenis obat penenang 2 mg. Obat 2 mg ini dibagi menjadi 4. Jadi dia potong dengan pisau,
Kemudian dari 4 ini dipakai untuk 2 hari. Jadi 1 butir itu untuk 2 hari. 1 hari dikasih 2 kali, pagi dan siang. Ya, sehingga dia tenang si bayi ini. Itu yang kita dapat dan ini kita proses sehingga orang tua yang mengaku orang tua daripada bayi ini kita tetapkan sebagai